صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سوى وقدوة الحبيب ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على صلاة الله يا رب صل على صلاة الله عليه. Analisis isim, fiil, dan harfu dalam lagu Maulaya oleh kelompok 12. Pertama, saya akan menjelaskan isim. Isim adalah setiap kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau makna-makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Di sini terdapat tanda-tanda isim. Yang pertama yaitu dilekati oleh alif lam. Semua kata dalam bahasa Arab yang didahului oleh alif lam merupakan isim. Yang kedua, bertanwin. Semua kata dalam bahasa Arab yang berharokat tanwin baik di domatain, fatatain maupun kasrotain sudah pasti isim. Yang ketiga yaitu bertemu dengan huruf jar. Bila suatu kata didahului oleh huruf jar, maka kata tersebut pasti isim. Di antara huruf jar adalah min dan illa. Kemudian ada pembagian isim. Yang pertama ada isim berdasarkan jumlah, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Yang kedua isim berdasarkan jenis, yaitu muzakkar dan muannas. Yang ketiga isim ditinjau dari keumuman dan kekhususan, yaitu ma'rifah dan nakirah. Yang keempat yaitu isim ditinjau dari keberterimaan tanwin, yaitu munsorif dan goiru munsorif. Yang terakhir isim ditinjau dari perubahan akhir kata, yaitu mu'rab dan mabni. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh isim dalam lagu Maulaya. Yang pertama ada al-qalbi, termasuk isim karena terdapat alif lam qamariyah. Nakiyun termasuk isim karena bertanwin. Al-Mustafa termasuk isim karena terdapat alif lam qamariyah. As-Sofi termasuk isim karena terdapat alif lam syamsiyah. Al-Holki termasuk isim karena terdapat alif lam qamariyah. Alaihillah termasuk isim karena terdapat harfu jar ala. Ahlakuhu termasuk isim goir mustaq, yaitu isim yang tidak memiliki akar kata. Sifatuhu termasuk isim goir mustaq, yaitu isim yang tidak memiliki akar kata. Subhana termasuk isim masdar, disandarkan dengan kata lain. Qudwatu termasuk isim goirul mustaq, yaitu isim yang tidak memiliki akar kata. Habibi termasuk isim masdar, disandarkan dengan kata lain. Contoh lain yaitu an-najah termasuk isim karena terdapat alif lam syamsiyah. Rasulullah termasuk isim karena menunjukkan seseorang. Habiballah termasuk isim karena menunjukkan seseorang. Daiman termasuk isim karena bertanwin. Abadan termasuk isim karena bertanwin. Ala habibika termasuk isim karena terdapat harfu jar ala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fi'il. Jadi fi'il merupakan salah satu jenis kata yang mengandung morfem rangkap dalam bahasa Arab atau Al-Quran. Fi'il juga menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang ada di masa lalu atau waktu tertentu, juga di waktu yang akan datang. Letak fi'il dalam kalimat dapat menentukan jenis kalimat itu sendiri. Apabila diletakkan di awal kalimat atau mendahului isim, kalimat itu dinamakan kalimat verbal. Selanjutnya fi'il terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fi'il madhi, yang kedua ada fi'il mudhari, dan yang ketiga ada fi'il amr. Apa sih fi'il madhi itu? Jadi fi'il madhi itu adalah istilah dalam bahasa Arab yang menunjukkan kata kerja lampau atau kata kerja dalam bentuk masa lalu. Biasanya dalam bahasa Inggris disebut past tense.
Yang kedua, ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan suatu pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi, present tense atau present continuous tense. Dan juga bisa menjelaskan tentang suatu peristiwa yang akan terjadi, atau dalam bahasa Inggris future tense. Nah, yang ketiga itu fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja yang menunjukkan perintah atau imperatif untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Jadi, fi'il amr itu kata perintah. Nah, selanjutnya ciri-ciri fi'il madhi. Yang pertama, huruf awal dan akhir selalu dibaca fathah. Syaratnya bila tidak bertemu dengan wawu jamak atau dhamir rafa mudhari. Apa itu dhamir rafa mudhari? Jadi dhamir rafa mudhari adalah dhamir yang berposisi rafa pada subjek fa'al yang dapat berharakat fathah, dhamah maupun kasroh. Ciri yang kedua, tidak bisa kemasukan huruf. Yang ketiga, dapat dimasukkan kata qad, idza, id, dan lam. Dan ciri yang keempat, bisa didahului oleh kata hal, a, ma, dan man. Contoh fi'il madhi dalam lagu Maulaya yaitu man saufa. Kenapa? Karena terdapat awalan man sebagai contoh dari fi'il madhi yang berarti telah. Lalu ciri fi'il mudhari. Ciri-ciri fi'il mudhari yang pertama, fi'il mudhari diawali dengan huruf mudhora'ah yaitu nun, ta, ya, dan hamzah untuk menunjukkan dhamirnya atau kata ganti. Nah, yang kedua, didahului dengan huruf sin yang dibaca fathah atau kata saufa yang punya arti akan untuk menunjukkan penggunaan fi'il mudhari di masa mendatang. Yang ketiga, fi'il mudhari juga bisa didahului dengan kata qad, kata lam, dan kata lan. Yang terakhir, huruf akhirnya berharakat dhamah. Contoh fi'il mudhari dalam lagu Maulaya. Yang pertama ada zakiru. Mengapa zakiru termasuk ke dalam fi'il mudhari? Karena diakhiri dengan dhamah. Sebagai contoh dari ciri-ciri fi'il mudhari tadi, bahwasannya diakhiri dengan dhamah. Dan zakiru itu artinya mengingat. Yang kedua ada qadwati. Karena terdapat awalan qad sebagai ciri fi'il mudhari yang berarti teladanku. Yang ketiga ada nad'uka. Diawali dengan dhamir yang berarti kami memohon. Lalu yang terakhir, ciri-ciri fi'il amr. Cara yang paling umum untuk mengenali fi'il amr adalah melalui akhiran sukun, baik dalam bentuk tunggal atau jamak. Bentuk ini dapat digunakan dalam kalimat afirmatif atau negatif. Perintah dalam bahasa Arab menggunakan fi'il amr biasanya diikutsertakan dalam kalimat dengan subjek tersirat, yaitu kata ganti atau referensi yang tidak dituliskan tetapi bisa dipahami dalam konteks bahasa Arab. Contoh dari fi'il amr dalam lagu Maulaya yaitu waktu, karena diakhiri dengan sukun dan berarti perkenalkanlah. Selanjutnya ada huruf. Apa itu huruf? Huruf adalah kata yang menunjukkan arti jika disandingkan dengan kata lainnya. Dari pengertian di atas, pastinya sudah sangat jelas bahwa huruf dalam ilmu nahwu yaitu kata yang tak dapat diketahui artinya jika tidak disandingkan dengan kata lainnya. Sebagai kata tersebut adalah termasuk huruf, dan ila adalah contoh karena ia sendirian tanpa disandingkan dengan kata lainnya, yaitu isim dan atau fi'il. Maka ia tidak dapat dipahami arti sesungguhnya. Adhabu ila masjid. Tapi jika ditambah dengan kata lain, contohnya saya pergi ke masjid, nah kata itu sekarang sudah mempunyai arti yang jelas, yaitu ke. Selanjutnya, huruf di lirik kami terdapat di lirik pertama, yaitu huruf lam di lafaz Allah merupakan huruf jar. Yang kedua, alaihi termasuk huruf jar. Yang ketiga, wa dan man. Wa termasuk huruf ataf dan man termasuk huruf jar. Yang keempat, wa dan wa termasuk huruf ataf. Yang kelima, ya dan ya termasuk huruf nida. Yang keenam, ya termasuk huruf nida. Yang ketujuh itu tidak ada hurufnya. Yang kedelapan, ila dan kuli termasuk huruf jar. Yang terakhir, kesimpulan huruf. Yang pertama, kalimat huruf dalam bahasa Arab yaitu memberikan
makna kepada kata lainnya. Yang kedua, tidak punya ciri-ciri atau tanda-tanda khusus. Yang ketiga, bisa dibagi menjadi masuk kemana saja, mabdi atau ma'ani, sahih atau ilat, amil atau atil.